Shalom, selamat pagi rekan-rekan teruna. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat-Mu. Pagi ini kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Curahkanlah kami, Roh Kudus ke dalam hati kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terpuji kekal, amin. Rekan-rekan teruna, bacaan renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 18, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat, dan binatang liar, dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepada aku, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi aku berkata, "Tidak, Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku." Sobat Runa mungkin pernah merasakan penolakan atau reaksi negatif orang lain karena iman kita pada Tuhan Yesus. Perasaan marah, kecewa, sedih pernah kita rasakan akibat penolakan ini. Dalam diri kita rasanya ingin sekali membalas perbuatan mereka. Akan tetapi kita sudah diingatkan oleh Tuhan Yesus bahwa dunia akan menolak kita karena iman pada Kristus. Ia menyatakan, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu." Lihatlah apa yang dialami Rasul Paulus dalam tugas pemberitaan Injil. Ia pun ditolak, dihina, dihujat oleh orang-orang Yahudi. Namun ia tidak gentar apalagi menyerah. Ia terus memberitakan Injil di Korintus. Ia percaya bahwa Tuhan Yesus mengutusnya ke Korintus agar kebenaran Allah diberitakan di kota itu. Roh Kudus menyertai dan menguatkan Rasul Paulus sehingga keluarga Krispus, kepala rumah ibadat orang Yahudi, percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan banyak lagi orang yang menjadi percaya dan dibaptis menjadi pengikut Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan Allah menyertai Rasul Paulus dalam pemberitaan Injil. Nah, Sobat Teruna, yakinlah bahwa kuasa Tuhan Yesus tidak membiarkan kita saat ditolak dan dihina karena iman padanya. Kuasanya akan menyertai dan memampukan kita untuk terus menjadi saksi Kristus dalam perbuatan dan perkataan. Tuhan hendak memakai kita menjadi pemberita kebaikan Allah lewat kehadiran kita yang membawa damai sejahtera, kasih, dan berkat Tuhan kepada sesama. Tuhan juga akan menghibur dan menguatkan kita dalam segala tantangan yang dihadapi sebagai pengikut Kristus. Amin. Rekan-rekan teruna, renungan kita pada pagi hari ini telah selesai. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat-Mu ya Tuhan. Tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah apa yang kami dengar bisa kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, tolonglah kami untuk terus menebarkan kasih walaupun kami ditolak dan dihina karena iman dalam Kristus.
teguhkanlah iman kami ya Tuhan, untuk terus mengikuti ketaatan dan kesetiaan. Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami pada pagi hari ini. Tuhan mau memampukan kami, Tuhan mau menyertai kami, Tuhan mau memberikan kami kesehatan, agar kami dapat melakukan aktivitas kami dengan baik dan benar seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan teruna, renungan kita pada pagi hari ini telah selesai. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.